Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Siaman, berharap penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera meningkatkan kasus dugaan penyelundupan minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priuk ke tingkat penyidikan. Untuk informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Koordinator MAKI, Boyamin Siaman. Selamat sore, Mas Boyamin. Sore, Jasya. Baik, Mas Boyamin, Anda baru saja menyerahkan data tambahan. Jadi secara keseluruhan, data apa saja yang sudah Anda serahkan kepada Kejati DKI Jakarta? Hanya tambahan aja berupa informasi dan ya sebenarnya lebih banyak istilahnya informasi. Masih ada satu kontainer yang tertinggal di gudangnya perusahaan eksportir. Kalau kemarin kan tertinggal di pelabuhan satu kontainer yang isinya ya nggak penuh. Kalau yang di gudang ini masih penuh, satu kontainer penuh. Jadi volumenya lebih banyak. Dan mudah-mudahan segera dilakukan penggeledahan juga di perusahaan itu. Jadi ini saya berharap maka kalau memang sudah cukup bukti, ini kan seperti tadi diberitakan Metro TV tadi, yang di Madiun itu kan ada ibu-ibu mencuri minyak goreng. Nah, kalau ini menurut saya juga bagian dari mencuri, karena mencuri itu kan rumusannya perbuatan melawan hukum, mengambil barang milik orang lain atau sepenuhnya, sebagiannya atau sepenuhnya, dan untuk memiliki. Nah, kalau ini kan minyak goreng untuk masyarakat, meskipun dibeli kan, tapi sebagian diantaranya milik masyarakat, haknya masyarakat karena subsidi. Nah, dijual ke lain kan memiliki. Jadi kalau tadi yang minyak goreng yang satu kemasan aja dianggap diproses polisi, kenapa yang ini eksportir mencuri dari masyarakat ini tidak segera diproses? Yang ditemukan ini dari 23 kontainer dari gudang yang tadi Anda katakan keseluruhannya adalah minyak goreng subsidi, Mas Boyamin. Ya, kan di masyarakat, artinya itu disubsidi saat itu. Dan kemudian ini dijual, diekspor ke luar negeri dengan harga 3-4 kali lipat. Gitu. Saya hitung kemarin kan hanya 23 kontainer aja kan keuntungan sudah 10 miliar. Gitu. Jadi artinya yang dicuri dari masyarakat itu 10 miliar itu. Nah, inilah yang mestinya kan kemarin sudah ketemu di pelabuhan, sekarang ketemu di gudangnya perusahaan eksportir. Kan sudah tidak bisa ngelak lagi harusnya. Baik. Mas Boyamin, dari 23 kontainer dan gudang yang ditemukan tersebut, apakah ini dari satu perusahaan saja atau ada berapa banyak perusahaan, Mas Boyamin? Eksportirnya itu 3 perusahaan, pedagangnya, terus perusahaan logistiknya, dan juga penunjangnya. Tapi memang satu rangkaian, Mas ya. Dan itu yang karena informasinya cukup valid dan bisa kemarin didatangi di pelabuhan dan dibongkar, itu memang kenyataannya ada. Dan ini setidaknya ini dipercepat sambil mencari yang lain. Karena tidak mungkin hanya 23 kontainer atau 32 kontainer. Itu perusahaan lain juga ada. Dan ini kan sebenarnya istilah saja, ini liga kecil. Yang belum itu liga besar tadi Kejaksaan Agung sudah di Jawa Timur eksportir besar itu kaitannya DMO CPO. Nah ini yang sebenarnya mau saya kejar. Rencana besok saya mau ke Kejaksaan Agung untuk sekaligus koordinasi bagaimana yang liga besar ini bisa dikejar. Kalau yang minyak goreng itu dijual ke luar negeri itu liga kecil. Sekarang liga besarnya itu ada di CPO. Nah CPO ini lebih besar lagi, ada juara-juaranya, paling tidak 5 besar. Dia punya kebun sawit, dia punya pabrik CPO, dia punya pabrik minyak goreng, dan punya distribusi bahkan sampai penjualan. Ini hanya 5 besar aja, gampang ini isinya. Baik, nah ini kan kalau kemarin ada pernyataan bahwa diduga ada mafia minyak goreng, ada kartel minyak goreng. Kalau dari MAKI sendiri melihatnya ini sudah pemain lamakah sebenarnya, Mas Boyamin, dan mengapa kok sepertinya susah sekali begitu bagi petugas atau lama sekali bagi petugas baik itu kepolisian dan lain-lain untuk mengungkap atau menindak para mafia ataupun juga kartel dari minyak goreng ini, Mas Boyamin? Justru dugaannya ini pemain lama sehingga memang sulit dibongkar. Kan sebenarnya 5 tahun terakhir katakanlah gitu. Pernahkah kita kekurangan minyak goreng dari suplai dari pabrik sawit, dan setiap tahun itu meningkat kebun sawit itu. Kemarin 2019 sekitar 14 juta, tahun 2021 ini 2022 ini sudah 15 juta lebih hektar kebun sawitnya.
dan sementara konsumsi masyarakat juga nggak naik-naik amat, nggak banyak. Nah, justru inilah sebenarnya bahasa saya, semakin lama semakin menggurita dugaan kartel dan semakin sulit untuk membongkarnya. Dan ini Menteri berjanji Senin kemarin ada tersangka, nggak bisa. Nah, ini saya yakin karena pada posisi ini dugaan saya loh ya, jangan-jangan nanti yang dibongkar ini hanya liga kecil atau bahkan bukan liga kecil, bukan level liga. Kalau tadi yang di pasar-pasar itu kan pasar tradisional itu bukan masuk liga kecil, itu nggak masuk liga, itu di bawahnya liga kalau saya. Jadi ini saya khawatir nanti hanya ada beberapa tumbal sekedar memuaskan kejengkelan masyarakat, kemudian ada yang diproses dan liga kecil. Padahal saya sejak awal itu di Kejaksaan Agung hari Senin minggu kemarin itu kan saya berharap yang liga besar. Dan terkait dengan CPO. Gitu. Baik, Mas Boyamin, kita akan tunggu bagaimana kemudian dari pihak Kejati DKI Jakarta, apakah kemudian akan menaikkan begitu ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Kita akan tunggu, Mas Boyamin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore dan terima kasih.